Mari kita buka Efesus 6. Kita meneruskan pembahasan kita. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi sudah jelas saudara-saudara bahwa bagian ini berbicara tentang doa. Ya, kita hari ini mau belajar tentang doa, saudara-saudara. Bagaimana Paulus menasehatkan kita untuk selalu berdoa. Setelah Paulus menjelaskan tentang prajurit, ya, seorang Kristen itu kan digambarkan sebagai seorang prajurit, ya. Berminggu-minggu kita sudah membahas ini. Kita sebagai orang Kristen diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjata-senjata kita. Bayangkan kita sebagai seorang prajurit, saudara-saudara. Kita dinasehatkan, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Supaya apa tujuannya, saudara? Supaya kamu dapat melawan tipu muslihat dari iblis. Berarti kita sadar, saudara, musuh kita itu bukan darah dan daging. Kita tidak pernah membenci manusia, tidak pernah. Kita mencintai sesama kita. Tetapi kita tahu ada kuasa yang bekerja di balik itu. Nah itu saudara-saudara, itu sebabnya kita diajar, pakailah supaya kamu peka dan kamu bisa melihat itu. Kita bayangkan saudara-saudara di dalam peperangan itu, prajurit Kristen itu sudah kencangkan ikat pinggang. Baju zirah dia sudah pakai. Sepatunya siap untuk perang. Ketopong dia sudah pakai. Perisai, lalu pedang sudah dibawa. Ketika musuh itu datang, begitu banyaknya saudara-saudara. Yang menakjubkan itu, dia tidak menghunus pedangnya dan bersiap. Tapi dia berlutut. Dan dia mengandalkan Tuhannya. Itu gambarannya dari khotbah hari ini. Bersandar kepada Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita. Kita sudah diberikan berbagai sarana. Ya, memang benar. Tapi kita tidak mengandalkan itu. Seperti Daud. Saya taruh semua. Itu senjata Saul. Saya tidak mengandalkan sejarah, tradisi. No such thing. I am going to have war with you with the name of God. Di dalam dengan nama Tuhan, aku akan berperang. Dia berlutut di situ, mengandalkan Tuhan. Dari bagian surat Paulus ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan tentang doa di dalam 4 aspek. Ya. Yang pertama itu kita ingin melihat jenis doa. Lalu yang kedua itu objek doa. Lalu yang ketiga itu sikap doa kita. Ya. Dan keempat itu kapan dan di mana berdoa. Begitu. Ya. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama itu jenis doa. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa dalam segala doa dan permohonan. Apa ini maksudnya nih doa dan permohonan? Jadi kita diajarkan itu bahwa kita itu memang adalah manusia yang terbatas. Ya. Sehingga kita itu menjadi seperti pengemis di hadapan Tuhan. Saya sudah khotbahkan ini Oktober 31 tahun lalu. Ya. Luther punya prinsip itu, we are beggars. Ya, itu kalimat yang ditemukan di dalam jubah dia saat dia meninggal. Kalimat paling penting di dalam teologi pemikiran Luther itu. We are beggars. Kita hanyalah pengemis. Memang betul, saudara. Ya. Yang kita bisa tuh hanya minta kepada Tuhan. Apa yang kita bisa beri kepada Tuhan? Kita semua hanyalah orang miskin di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu miskin rohaninya. Jadi kita memang terbiasa minta tolong, minta berkat, minta kelancaran, saudara-saudara. Ini lumrah. Dan ada tempatnya pasti di dalam doa-doa kita.
Tetapi saudara, ini bukan maksudnya setiap kali orang Kristen itu doa, isinya cuma minta-minta terus. Nah, itu jenis doa permohonan itu. Doa itu harus seimbang, saudara. Antara kita bersyukur, memuji, menyembah, dan kita memohon. Gitu, doa dan permohonan itu. Ya. Memohon itu untuk diri. Tetapi untuk Tuhan. Memohon itu untuk diri dan apa saudara-saudara. Di dalam bagian ini kita diajar dalam doa-doa kita, supaya kita itu tidak lupa bersyukur, tidak lupa mengakui dosa kita, tidak lupa memuji Tuhan, dan tidak lupa juga mendoakan orang lain. Jadi dalam bagian ini, saudara, Paulus menuliskan doa dan permohonan dalam segala doa dan permohonan. Dengan tujuan kita ngerti dua hal. Pertama, doa kita bukan hanya minta berkat dari Tuhan. Tetapi juga harus termasuk doa, misalnya saya elaborasi sedikit, doa pengakuan dosa. Ya saudara-saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan. Saya ambil contoh misalkan Daud, ya. Di dalam Mazmur 51, itu dia tuliskan. Setelah Daud itu berzinah dengan Batsyeba, dia mohon ampun dari Tuhan. Dan dia tuliskan itu menjadi Mazmur yang menjadi teladan yang besar bagi kita semua, saudara. Menjadi doa pengakuan dosa. Bukan doa minta berkat, bukan doa minta kelancaran, tapi doa minta diampuni dosanya. Ini doa yang spesifik sekali. Dia berzina dan sengaja membunuh suaminya, itu Uria itu, saudara-saudara. Jadi dia pertama-tama setelah firman Tuhan datang melalui Nabi Nathan, dia langsung sadar. Jadi tidak pernah lepas dari firman Tuhan, saudara. Semua ini, doa tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Setelah dia firman datang melalui Nabi Nathan, langsung dia sadar dosanya. Dia tidak pura-pura tidak tahu. Dia tidak pura-pura berdalih, mengeraskan hatinya. Tidak, saudara. Dia langsung mengakui dosanya. Ya Tuhan, aku sudah berdosa. Dia tuliskan itu dalam Mazmur 51. Bahkan dia langsung bicara kepada Nabi Nathan. Saya tidak mau berdalih lagi. Karena Tuhan sudah datang menemuiku. Melalui hambanya. Aku berdosa Tuhan. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tetapi Tuhan berbelas kasih kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku. Itu contoh tipe doa, saudara. Jenisnya. Itu sebab doa itu bukan hanya minta-minta berkat. Tapi termasuk di sini adalah pengakuan dosa. Dan juga banyak lagi di Mazmur, saudara lihat, aku bersyukur kepadamu Tuhan yang mencipta. Ya meskipun ada saudara-saudara ratapan, keluhan, tetapi selalu ucapan syukur itu dinaikkan. Doa syafaat, saudara, ini banyak sekali contohnya di Mazmur, dalam doa-doa Yesus sendiri dan doa-doa Paulus, saudara-saudara, yang menulis surat ini. Jadi intinya, saudara, jenis doa itu adalah doa yang seimbang antara kita memuji, bersyukur kepada Tuhan, dan kita memohon untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ini semua ada keseimbangannya. Doa dan permohonan, itu jenis doa. Dan di dalam bagian yang khususnya ini, saudara, selain doa untuk diri, tentunya kita diajar mendoakan saudara seiman kita. Di dalam segala doa dan permohonan, doakanlah dengan tidak henti-hentinya untuk orang-orang kudus. Jadi itu spesifik sekali, saudara. Kalau kita itu adalah orang Kristen yang baru jadi Kristen, ya saudara-saudara, biasanya ya doanya itu selalu untuk diri. Ya, berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, itu tidak salah, saudara-saudara. Tetapi firman yang kita pelajari itu terus menumbuhkan kita. Sehingga akhirnya kepentingannya itu saudara beralih. Bukan hanya untuk diri. Nah itu dia. Kalau seorang Kristen yang sudah bertumbuh itu jenis doanya jadi tambah. Jenisnya jadi tambah. Dia mulai belajar bersyukur. Paling tidak untuk keselamatannya itu hal yang paling besar di dalam hidup dia. Saudara-saudara. Dan dia belajar memuji Tuhan di dalam doanya. Dia belajar untuk mengakui dosanya. Karena bagaimanapun kita suci tetap sebagai kain kotor di hadapan Tuhan. Dan dia belajar untuk mendoakan orang lain. Ini bagian yang Paulus tekankan di sini. Doakan orang-orang kudus. Berarti ini kita masuk kepada poin kedua. Selain jenis doa, yaitu objek doa kita. Objek doa kita, firman Tuhan itu berkata, doakan selalu, senantiasa.
semua orang kudus. Semua orang kudus itu tidak beda-bedain loh. Saya sebel sama dia. Ya, sifat dia saya tidak sukai. Tidak, saudara. Tuhan jelas berkata doakan semua orang kudus. Yang sudah dia cintai, yang sudah dia mau korban untuknya. Kita selalu melihat itu dari mata Tuhan. Bukan dari mata kita sendiri. Yang penuh egois. Saudara-saudara. Dan doa kita menjadi terbatas dan sempit sekali. Tidak. Artinya seluruh gereja Tuhan. Orang-orang kudus. Minim saudara-saudara jemaat kita sendiri di gereja ini. Apakah kita sudah melakukan ini saudara-saudara? Doa itu memang hal yang paling susah dikerjakan. Padahal paling tidak usah capek-capek. Coba saudara renungkan. Kenapa kok paling susah? Karena itu senjata paling ampuh. Setan tahu. Makanya dia selalu mengalihkan pikiran dan keinginan kita, saudara. Jangan doa. Saudara-saudara, tetapi doa itu perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata berdoalah senantiasa, jelas. Dan di sini kita diperintahkan untuk berdoa setiap waktu bukan untuk diri. Saudara seiman kita, orang-orang kudus, itu objek doa kita yang kita pelajari hari ini. Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus, Yesus memberikan teladan bagi kita, saudara, di dalam mendoakan orang lain. Saya tidak membahasnya di sini. Begitu juga dengan Paulus, saudara-saudara. Aku senantiasa berdoa untuk kamu. Dia ada di penjara, dia doakan jemaat Filipi, Tesalonika, Roma, semua. Saudara-saudara, inti dari doa syafaat Yesus itu adalah dia tidak hanya berdoa untuk kita, saudara. Ketika dia itu mengalami kesulitan atau apa tidak. Tetapi hidupnya itu, Ibrani 7 ayat 25. Hidup Yesus itu memang adalah untuk mendoakan orang lain. Itu luar biasa. Dia betul-betul pengantara kita, saudara-saudara. Sampai hari ini, dia ada di surga dan selama-lamanya. Duduk dan menjadi pendoa syafaat bagi kita semua. Itu luar biasa. Contoh dan teladan yang luar biasa dari Kristus, saudara-saudara. Mendoakan orang lain, jemaat khususnya saudara seiman kita. Kita bersama-sama, saudara, di dalam peperangan rohani. Ini adalah perang Tuhan. Tetapi kita selalu diingatkan kita adalah satu tubuh. Sama-sama sudah ditebus di dalam darah Yesus Kristus. Berjuang bersama-sama. Setan bersorak, saudara. Kalau satu orang Kristen itu jatuh. Justru kita harus doakan. Saudara-saudara. Kita melihat musuh kita yang tidak kelihatan itu. Dia sedang bersorak-sorak. Itu sebabnya saudara-saudara kita tidak boleh doa selalu untuk diri. Tetapi objek doa kita adalah saudara seiman. Doakan semua saudara seiman. Kita tidak pernah dipanggil untuk menggosip. Kita dipanggil untuk berdoa bagi mereka. Untuk kebaikan mereka. Dan Tuhan bisa memakai doa-doa kita untuk menambah jumlah orang yang percaya. Saudara-saudara, ini pernah terjadi di dalam pengalaman penginjilan di Inland Mission di China. Jadi kenapa saudara-saudara China Inland Mission ini jumlah orang yang bertobat itu di situ jauh lebih besar daripada di yayasan penginjilan lain? Ini menimbulkan pertanyaan kan saudara-saudara. Kenapa? Why like that? Kenapa bisa terjadi penuaian jiwa yang begitu besar-besaran di Cina waktu itu? Sampai satu hari saudara Hudson Taylor, ya memang dia misionari ke sana itu, mengunjungi Inggris. Baru dia menemukan rahasianya. Saat dia mengadakan seminar, saudara-saudara, selesai dia pidato, ada seorang pria itu datang maju ke depan. Dia kenalan, saudara-saudara, sopan sekali orangnya. Setelah bercakap-cakap dengan Hudson Taylor ini, lalu si Hudson ini terkejut sekali, saudara. Dari mana orang ini bisa tahu begitu mendetil tentang misi penginjilan di pedalaman Cina itu? Hudson tanya orang itu, kenapa kok kamu begitu banyak tahu tentang penginjilan di pedalaman di Cina? Oh, dia jawab begini, saudara. Misionaris di sana itu sama saya itu teman kuliah. Gitu. Jadi selama bertahun-tahun ini,
Kita terus surat menyurat. Secara teratur. Saya terus jalin hubungan. Dia telah mengirimi saya nama-nama semua orang yang sudah bertobat itu. Setiap nama, saudara. Itu datang kepada saya. Dan setiap hari saya bawa nama-nama itu ke hadapan Tuhan. Ini menjadi contoh, saudara. Apakah saudara punya list doa? Saya sudah pernah menasehatkan saudara, bikin list doa. Kalau tidak saudara doa, sudah amin, saudara juga tidak tahu doanya di mana. Karena tidur. Saudara sudah doa ketiduran. Sudah lupa doanya di mana. Tuliskan. Catat semua orang. Doakan dengan mendetil. Namanya satu persatu. Itu list doa. Itu membantu kita. Saudara-saudara. Seperti orang ini. Dan saudara, itulah rahasianya. Seorang Kristen yang berdoa. Itu rahasianya, saudara, ternyata. Kenapa jumlah penginjilan di sana lebih hebat. Dan orang-orang Kristen terus bertambah jumlahnya. Pray. Praying. Saudara-saudara, berdoa setiap hari untuk orang yang bertobat, menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa untuk banyak hal, tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita, berdoalah untuk saudara seiman kita. Sangat penting, saudara-saudara. Untuk segala orang kudus. Dan bahkan Paulus berkata, doakan juga untuk aku. Luar biasa, saudara. Paulus sendiri minta didoakan, saudara-saudara. Berarti bukan hanya untuk saudara seiman, tetapi juga untuk hamba Tuhan. Saudara-saudara, doakan hamba Tuhan. Doakan saya, doakan hamba-hamba Tuhan yang jujur mengabarkan firman Tuhan. Karena kami juga manusia, sama-sama orang yang lemah, saudara-saudara. Perlu doa dari saudara. Untuk kami boleh berdiri di atas mimbar, memberitakan kebenaran. Supaya Paulus bicara apa, saudara? Kalau saya membuka mulut, saya memberitakan kebenaran dari Tuhan. Not for myself, no, but for Christ Jesus. Supaya saya berani mengabarkan kebenaran itu. Keberanian itu, saudara, perlu didoakan. Didukung terus. Dicatat menjadi objek doa kita. Si A, si B, terus didoakan. Tuhan menambahkan kita terus jumlah orang yang didoakan. Dan saat kita mendoakan orang lain, kita terus dipertumbuhkan imannya. Dan kita terus juga didoakan oleh Kristus. Saudara-saudara, di dalam kerajaan Tuhan kita tidak pernah menggunakan matematika dunia. Kita tidak pernah rugi, saudara, bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat siapa hamba-hambanya yang setia dan jujur di dalam hal ini mendoakan orang. Tidak ada yang lihat. Tapi Tuhan melihat. Doakan saudara seiman. Kita tidak dipanggil saudara-saudara untuk menggosip, untuk mengkritik. Tidak. Kita dipanggil untuk berdoa hari ini. Sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Iya Tuhan. Saya akan membuat satu list doa. Tuhan ajar saya menuliskan justru nama orang-orang yang justru saya sebel sama dia. Justru saya tidak senang sama dia. Saya tuliskan. Saya berdoa yang positif. Saya berdoa yang baik. God be glorified. Through our prayer. Melalui doa kita, nama Kristus terus ditinggikan. Jangan kasih kesempatan sama setan, saudara. Jangan. Setan itu pintar sekali. Dia masuk kepada pikiran kita dan menggoda pikiran kita. Jangan kasih kesempatan kepada dia. Doa, lalu dia mundur, saudara. Setan paling takut lihat orang Kristen baca kitab suci. Lihat orang Kristen berdoa. Dengan sungguh-sungguh ingat. Saudara, bukan mencari kesalahan. Bukan mendoakan supaya cepat mati dan lain sebagainya. Tapi dengan sungguh-sungguh mendoakan untuk kebaikan. Setan gemetar. Dia mundur. Itu keyakinan kita, saudara. Senjata kita. Yang ketiga, Paulus menasehatkan kita bukan saja jenis doa dan objek doa, saudara-saudara. Tetapi kapan dan di mana kita berdoa. Kapan dan di mana kita berdoa, saudara? Firman Tuhan memberitahu kita berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di sini kita bisa melihat dua hal, saudara-saudara. Kapan kita berdoa? Setiap waktu. Itu. Bukan cuma mau makan.
Ya saudara, karena kita orang Kristen itu kan harus bertumbuh. Ya kita orang Kristen kalau baru, ya saya tahu, saya diajar, makan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak. Justru Paulus mengajar kita setiap waktu. Yang benar Tuhan. Setiap waktu. Iya. Karena itu artinya, saudara-saudara, di bawah sadar kita itu kita selalu ingat bahwa Tuhan itu memimpin kita, menyertai kita di dalam setiap yang kita kerjakan dan pikirkan. Berarti saudara-saudara, di bawah sadar kita sambil kerja sesuatu, mengepel atau menyapu, Tuhan bersihkan aku dari dosaku juga. Sambil mencuci piring, Tuhan, aku bersyukur darah-Mu yang kudus menyucikan hatiku. Kristus selalu dipermuliakan. Saudara-saudara, melalui doa kita, selalu pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus. Sambil kerja sesuatu, sambil doa. Ini tidak, saudara-saudara, menghilangkan tentunya doa dalam waktu yang khusus. Doa setiap waktu itu ada saatnya, saudara. Kita doa bersama keluarga. Kita doa pribadi di dalam kamar kita. Itu semua diajarkan Tuhan. Doa, tutup pintu kamarmu. Dan Bapa di surga mendengar doamu. Itu ada doa itu khusus pribadi. Kita sendiri mempunyai doa khusus yang pribadi. Pagi hari mungkin. Atau malam hari. Saudara harus mendisiplin itu. Kalau tidak, kesibukan kita akan menelan waktu-waktu kita. Masa 5 menit untuk Tuhan tidak bisa. Masa 15 menit untuk Tuhan tidak bisa. Saudara-saudara, sedangkan untuk kita lihat HP bisa berjam-jam. Tidak mungkin itu, saudara. Setiap waktu selalu berjaga-jaga di dalam doa. Berarti saudara-saudara, kalau begini, kita diajar untuk tidak hanya berdoa itu waktu kesulitan datang. Gitu, saudara. Itu sebabnya Paulus menasehatkan kita untuk berdoa di dalam segala keadaan. Artinya bukan hanya kalau ada kesulitan datang baru doa. Nah itu kesusahannya, saudara. Itu kelemahan kita sebagai manusia. Memang seperti itu. Kalau belum divonis kanker tingkat 4, doanya biasa aja. Saudara. Sampai sudah divonis kanker, Tuhan nangis di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau sudah di dalam keadaan panik itu, orang ateis juga bisa berdoa. Saya masih ingat, saudara-saudara. Waktu Mei 98, saudara, kalau masih ingat ya. Itu sesuatu keadaan yang sangat tragis, saudara, di Indonesia, khususnya di Jakarta. Secara tidak sadar, saudara, orang-orang yang tidak percaya Tuhan mengandalkan orang Kristen. Kamu doa, cepat doa sama Tuhanmu. Begitu, saudara. Kerusuhan Mei 98 itu banyak orang suruh orang Kristen doa sama Tuhan. Amsal 3 ayat 6 itu bilang begini, saudara. Akuilah dia. Ya, akuilah Tuhan. Berarti pikiran kita tuh akui Tuhan di dalam segala lakumu. Apapun itu. Itu doa setiap waktu itu. Akuilah Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan. Ya. Bukannya bagian yang ini saya jangan doa dulu. Lebih baik saya coba dulu. Kalau berhasil, ya saya doa. Kan begitu. Kalau tidak, saya lebih baik begini dulu. Takut saya kalau doa sekarang nanti Tuhan gagalin ini. Aneh, saudara. Kok bisa begitu? Kok bisa ada di bagian hidup kita di mana kita tidak mau Tuhan terlibat? Itu berarti kita tidak mengakui Dia di dalam segala laku kita. Amsal 3 ayat 6. Apapun kita punya peluang bisnis, apapun kita punya cara, apapun, pray always. Doakan kepada Tuhan karena kita mengakui Dia dan kita ingin melibatkan Tuhan. Tolong Tuhan, luruskan jalanku. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu rahasianya, saudara. Akui Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap hal yang kecil-kecil. Nah, saudara-saudara, doa itu kan bisa di mana saja. Ya, kapan kita doa? Doa setiap waktu di kamar, saudara, di publik, ya, di dalam persekutuan doa hari Senin. Dan kita juga bisa berdoa tuh di pikiran, gitu. Tidak keluar suara.
Ya, sehingga sambil mengerjakan sesuatu kita doa, saudara. Doa itu bisa dengan model doa Bapa kami. Ya, kita bisa berdoa seperti itu. Paulus berkata, berdoalah senantiasa. Itu kapan berdoa, saudara? Senantiasa. Termasuk doa bersama keluarga, doa di sendiri. Saudara-saudara, ada waktunya. Tetapi setiap saat kita harus senantiasa mengingat dan melibatkan Tuhan. Yang kedua, saudara, di mana kita berdoa? Selain kapan kita berdoa, di mana kita berdoa, saudara? Firman Tuhan jelas berkata, berdoalah di dalam roh. Saudara-saudara, apa artinya? Berdoa di dalam roh. Artinya kita harus berdoa di dalam roh, yaitu kita berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana, saudara, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa? Yang pertama, saudara-saudara, berarti ini bukan caranya. Ada orang Kristen tuh yang sangat menekankan, saudara, doa itu harus berlutut. Kalau tidak, kurang afdol. Saudara-saudara, yang lututnya sakit gimana? Ya, susah dong. Yang ada asam urat, susah nekuk, saudara-saudara. Ya toh, kita itu. Coba, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu. Saudara, jangan dia menafsirkan perkataan itu, wah berarti saudara-saudara berlutut itu tidak penting. Penting, saudara. Tuhan juga ajarkan waktu di Getsemani dia berlutut. Jadi ada saatnya, tetapi jangan itu menjadi semacam ritual. Semacam, wah doa itu harus seperti ini. Tidak, saudara. Para reformator doa itu justru kebanyakan berdiri, dia angkat tangannya begini. Saudara-saudara. Jadi ini bukan soal caranya berdoa di dalam roh itu. Ada yang juga yang menekankan tempat, saudara-saudara. Harus di tempat ini doa itu. Wah, saya sediakan lantai khusus di situ, saudara. Memang, saudara, jangan menafsirkan. Tetapi tidak ada berbau mistis-mistis. Harus di sini baru didengar, saudara-saudara. Ya harus pakai lilin satu, baru wah Tuhan itu seperti. Tidak ada itu. Saudara-saudara. Memang saya tahu, di dalam ruang kerja Calvin itu ada 2, karena lantainya dari kayu itu. Lalu ada 2 lingkaran, saudara-saudara. Yang sudah aus kayunya. Itu lutut dia. Saudara-saudara, yang berdoa terus bertahun-tahun. Saudara-saudara, itu sangat menggerakkan saya. God give me that heart. To pray like John Calvin. Dia berlutut terus di situ. Dia bukan seorang yang inteleknya begitu tinggi, saudara. Tapi dia sangat mengandalkan doa. Tetapi doa itu intinya, saudara, tidak menekankan tempat. Tidak, saudara. Bukan soal tempat yang dipentingkan. Kita ingat perempuan Samaria, saudara-saudara. Yesus berkata kepada dia, menyembah Allah itu bukan di gunung ini. Bukan juga di Yerusalem. Tetapi yang ingin menyembah dia selalu di dalam roh. Yudas berkata kepada kita, saudara, berdoalah dalam Roh Kudus. Harus doa di dalam Roh Kudus. Berarti cara dan tempat bukan yang paling penting. Itu ya, harus dipahami dulu. Memang bukan artinya salah, saudara-saudara, kalau kita berlutut atau cari tempat yang sepi, itu juga diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tempat sepi dan dia berlutut. Tetapi itu bukan yang paling penting dan itu menjadi satu keharusan. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita berarti doa-doa kita bukan asal keluar dari mulut. Kita tidak mengerti bicara apa, saudara. Kita tidak berpikir. Jadi Roh Kudus yang katanya memimpin saya. Tidak, saudara. Kalau Roh Kudus itu memimpin kita, menolong kita, justru dia memberikan doa-doa di dalam hati kita dan kita keluarkan itu melalui bahasa yang kita sendiri ngerti. Saudara-saudara, itu namanya berdoa di dalam roh. We have to understand what we pray. Kita harus ngerti, kita itu ngomong apa, saudara. Jadi doa itu bukan asal-asalan, saudara, asal keluar suara, wow, saudara-saudara, dengan perkataan yang sendiri tidak ngerti. Saya kutip perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Begini, saudara. Kalau aku berdoa dengan bahasa roh,
maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Itu maksudnya salah berdoa begitu, saudara. Lalu dia teruskan, jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Harus dengan akal budi. Aku akan menyanyi, memuji dengan rohku, saudara-saudara. Tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Berarti roh dan akal budi tidak bisa dipisahkan. Di mana ada doa waktunya? Oh ya, saya sekarang sedang berbahasa roh. Saudara, berarti akal budi saya tidak bekerja. Tidak ada tempatnya itu. Nasihat Paulus ini, saudara, bukan artinya Paulus juga berbahasa roh kalau berdoa. Bukan, saudara. Justru dia menjelaskan apa yang terjadi kalau dia doa seperti itu. Kalau, saudara, dia doa seperti itu, maka rohnya saja yang doa. Tapi tanpa pengertian, saudara. Jadi Paulus menasehatkan jemaat, kamu tuh jangan doa begitu. Semua kalimat-kalimat yang kamu keluarin itu apa? Itu perkataannya nggak bisa dimengerti. Lebih baik pakai kalimat 5 kata yang bisa dimengerti. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi roh dan akal budi itu harus bekerja sama dan itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu berdoa dalam roh. Kalimat kita bisa dimengerti. Saudara-saudara. Dengan pengertian. Roh dan akal budi harus bekerja sama dan itu dikontrol oleh Roh Kudus untuk kita berdoa dengan perkataan yang bisa dimengerti. Baik oleh kita sendiri, baik oleh saudara yang mendengar. Dua-duanya bisa ngerti, saudara. Ya, sehingga tujuannya selalu di Korintus itu Paulus bilang itu tadi untuk apa, saudara? Edification of the church, pembangunan gereja. Tidak ada gereja yang boleh dibangun, yang boleh bertumbuh, yang boleh berkembang tanpa pengertian. Ya. Kalau kita doanya saudara-saudara bahasa roh yang tidak mengerti bahasanya, bagaimana gereja bisa dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan? Impossible. Saudara-saudara. Yesus di dalam Matius 6 ayat 7, orang-orang yang tidak mengenal Allah doanya bertele-tele. Itu maksudnya. Dia doa menggumam, tidak ngerti. Kemudian di dalam konteks pengajaran tentang bagaimana berdoa itu, Kristus itu mengajar apa, saudara? Yesus bukan mengajar berdoalah kamu dalam bahasa roh, tidak pernah. Tetapi dia mengajar apa, saudara? Doa Bapa kami. Itu. Menjadi model doa kita orang Kristen. Jelas. Kamu harus ngerti yang kamu doakan itu. Artinya itu, saudara. Ya itu pertumbuhan kita, tentu. Tetapi doa Bapa kami itu. Tuhan menasehatkan kita jangan bertele-tele. Artinya bahasanya nggak dimengerti. Saudara-saudara, jangan panjang-panjang. Ya, Martin Luther itu nasihat kita. Doa clear, short. Pendek, sering. Itu. Panjang. Sebulan sekali. Nggak ada gunanya. Saudara-saudara. Orang harus mengerti apa yang kamu ucapkan. Gereja bukan dibangun malah tambah bingung, saudara, kalau mereka tidak ngerti yang kita ucapkan. Ya, jangan saudara bingung lagi dengan bahasa roh itu. Tidak ada itu. Saudara-saudara, doa dengan bahasa yang bisa dimengerti. Baik oleh kita sendiri, baik oleh orang lain yang mendengar. Saya tidak membahas tentang bahasa roh, saudara, itu ada pembahasannya sendiri. Ya, saudara-saudara, apa arti kedua berdoa di dalam roh? Itu berarti doa yang diucapkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pertama dengan kalimat-kalimat yang bisa dimengerti, ya. Yang kedua, doa kita kalimat itu keluar dari pengertian kita terhadap firman Tuhan. Karena itulah berdoa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah berdoa di luar firman, nggak pernah. Justru Yesus mengutus roh itu datang untuk memuliakan Kristus. Ya ini firmannya, firman Kristus ini. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti firman. Lalu kita berdoa sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Nah ini saudara, saya ingin bahas. Ada kaitannya, saudara,
antara firman Tuhan yang kita ngerti dan doa kita. Itu namanya doa di dalam roh. Saudara, harus berdasarkan firman. Ini Alkitab ini. Kalau kita sendiri tidak percaya ini firman Tuhan, saudara. Ya, saya membahas dari belakang dulu ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh, saudara? Oh, ini sebagian firman, ini sebagian lagi bukan. Bukan, saudara. Ini semua itu nafas Tuhan. 2 Timotius 3:16. Theopneustos. Semua yang dituliskan Allah di dalam firman ini adalah firman Tuhan. Tidak ada satu kalimat pun bukan keluar dari mulut Tuhan. Semuanya. Itulah sebabnya, saudara. Kalau kita tidak percaya, oh cuma bagian ini firman, ini bukan, saudara. Kita seperti pegang pedang yang tumpul. Karena firman Tuhan itu kan pedang yang sangat tajam. Nah, kalau kita tidak percaya sebagian firman Tuhan, ya bagaimana, saudara? Kalau kita diganggu pikirannya oleh setan dan keinginan daging kita, pasti langsung kancur, saudara-saudara. Justru Yesus sendiri waktu dicobai di gurun, dia mengutip mengutip kalimat Musa yang keluar dari mulut Musa itu. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Manusia bukan hidup daripada roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu semua sudah dituliskan dalam Ulangan. Yesus sendiri percaya, saudara. PL itu semuanya firman Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya seringkali kita tidak bisa terus berdoa tanpa mengerti firman Tuhan. Karena doa dan pengertian kita terhadap firman itu ada kaitan dan erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Itu artinya doa dalam roh itu. Tuhan menolong kita, Roh Kudus itu menolong kita, tapi kita sendiri harus bertumbuh di dalam firman yang kita baca, saudara. Kenapa, saudara-saudara, seringkali kita tidak bisa terus-menerus berdoa tanpa pengertian kita itu digugahkan oleh firman? Karena doa kita itu bisa salah. Doa kita itu bisa jatuh kepada perasaan, saudara. Dan yang membuat doa kita makin sesuai dengan kehendak Allah itu ya firman Tuhan. Karena di firman ini semua keinginan Allah buat diri kita itu sudah ada, saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa membantu kita. Karena kehendak Allah itu adanya di dalam firman itu sendiri. Jadi, saudara, ada seorang Puritan yang ngomong begini. Ada seorang Kristen tuh yang tiap hari tuh khawatir terus, saudara. Kenapa hidupnya terus khawatir, saudara? Dari bangun tidur sampai pergi tidur itu. Terus, saudara, khawatirnya itu apa? Dia terus berdoa minta ampun dosa. Doanya cuma isinya itu, saudara. Tidak ada syukur, tidak ada, saudara, doa pujian. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Terus dia tidak yakin, saudara. Maka dia bicara, stop doa. Jangan pikir doa itu terus tuh kalau salah tuh. Benar, saudara-saudara, tidak. Stop kamu berdoa. Baca kitab suci. Di mana? 1 Yohanes itu. Baca dulu. Jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Amin. Itu sudah. Percaya atau tidak? Percaya. Oke. Jadi jangan terus doa habis itu, saudara-saudara. Jadi kalau doa terus tuh artinya dia tidak percaya kepada firman Tuhan itu. Percayalah kepada firman, saudara. Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan sudah berfirman di dalam firman-Nya. Aku akan mengampunimu jikalau kamu mengakui dosamu. Itu. Saudara-saudara, doa dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Karena pengertian kita terhadap firman Tuhan itu menggerakkan hati kita untuk berdoa. Jadi saudara, Roh Kudus itu tidak menggerakkan hati kita di luar firman Tuhan yang dia sendiri inspirasikan. Kan dia menginspirasi Nabi dan Rasul untuk menulis firman Tuhan. Roh Kudus itu. Nah, bagaimana Roh Kudus menggerakkan hati kita berdoa, saudara? Dengan cara dia menggerakkan hati kita di dalam firman Tuhan yang kita ngerti. Jadi tidak bisa ada ininya. Itu berdoa di dalam roh itu pengertiannya. Jadi saudara-saudara, saya mengambil satu contoh Daud lagi ya. Ketika dia berada di puncak kekuasaan dia, ya, Daud itu. Kan dia ingin bikin bait Allah, ya. Bait Allah untuk Tuhan, ya. Lalu Tuhan kan kirim pesan sama dia, ya, melalui Nabi Nathan. Bahwa dia tidak boleh membangun bait suci. Waduh.
Saudara, tapi Tuhan janji kepada Daud begini. Di dalam 2 Samuel 7. Tuhan sendiri yang akan mendirikan sebuah rumah untukmu. Nah, itu dalam bahasanya ya. Aku akan membesarkan anak-anakmu untuk menggantikanmu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mendirikan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi, saudara, Daud itu ingin membangun sebuah rumah untuk Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata begini, tidak. Aku yang akan membangunmu sebuah rumah. Jadi ini satu permainan kata yang sangat powerful, saudara. Ya, yang mengingatkan kepada Daud. Jadi Daud ingin membangun Tuhan itu tempat ya yang menunjukkan kemuliaan dia. Lalu Tuhan berkata bahwa dia memiliki rencana yang lain. Ya, bahwa dia akan membangun garis keluarga kerajaan Daud yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan itu dengan cara yang tidak pernah Daud pikirkan sebelumnya. Lebih permanen, menjangkau jauh dan universal, saudara-saudara. Respon Daud kepada janji yang penuh kasih itu dari Tuhan. Dia berkata begini, saudara. Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun sebuah rumah untukmu. Ini bisa diterjemahin bahwa dia telah menerima, saudara, keberanian untuk berdoa. Jadi di dalam bahasa aslinya itu berkata bahwa firman Tuhan itulah yang membuat Daud itu, saudara, mendapatkan hati untuk berdoa. Firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu menciptakan di dalam diri Daud itu keinginan dan dorongan dan kekuatan untuk berdoa. Jadi firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kalau Daud dulu kan terima langsung, saudara, firman Tuhan. Ya dia yang tuliskan itu. Ya, kalau kita kan baca di sini, saudara. Gitu. Jadi firman Tuhan ini yang kita baca akan menggerakkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti Daud. Ini kaitan firman dan doa luar biasa, saudara. Dan prinsipnya Allah berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Dan kita menanggapinya, meresponi di dalam doa. Kita masuk ke dalam satu persekutuan yang indah, saudara-saudara. Ya, waktu doa itu waktu bersekutu dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Ada kekhawatiran, ada apa? Ada, saudara. Seperti Daud juga saat itu kan dia pasti tanya-tanya, saudara. Bagaimana mungkin tahtanya bisa ditegakkan selama-lamanya? Saudara-saudara, tetapi dia percaya firman. Saudara, apakah itu satu gambaran dari kerajaan kuno ya? Seperti, raja itu hidup selama-lamanya. Saudara, sering dipuji oleh rakyatnya kan begitu ya. Long life the king, long life the king. Ternyata tidak, saudara. Ya, karena Yesaya 9 ayat 7 itu kasih tahu kita tentang seseorang yang memerintah di atas tahta Daud. Itu memerintah untuk selama-lamanya. Ya, kita tahu ini menuju kepada Yesus, saudara-saudara. Anak Daud yang terakhir itu. Yang akan melakukan itu. Jadi firman Tuhan itu, saudara, menggerakkan hati kita untuk berdoa. Daud menemukan hati untuk berdoa ketika dia terima firman Tuhan yang dijanjikan itu. Bahwa Tuhan akan mendirikan tahta dan membangun rumah untuk dia. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Itu karena dia percaya firman Tuhan. Kita, saudara, orang Kristen, punya janji firman Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan tidak hanya akan membangunkan kita satu rumah, saudara. Dia akan menjadikan kita rumah dia sendiri. Itu luar biasa loh, saudara. Kita itu adalah bait Allah. Tempat Roh Kudus berdiam. Masa dia tidak bisa memimpin kalimat-kalimat kita ketika kita berdoa? Tetapi kita harus membaca ini. Sehingga dia memimpin kita melalui firman ini, saudara. Sehingga kehadiran dia, keindahannya, kemuliaannya, saudara, di hati kita. Itu sebab setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita mengingat siapa kita itu. Orang yang berdosa yang diselamatkan Kristus. Maka kalimat firman Tuhan itu menggerakkan kita, pengertian kita, semuanya, saudara, menggerakkan kita. Untuk mendapatkan hati untuk berdoa. Bagaimana doa kita kepada Tuhan itu sangat tergantung pengertian kita yang bertumbuh terhadap kitab suci. Itu doa di dalam roh. Bukan yang asal bicara tidak ngerti. Tidak mungkin, saudara. Dan Tuhan menanti pertumbuhan setiap anak-anaknya itu.
Tuhan tidak pernah memaksa atau menuntut, tidak. Tuhan bersabar menanti. Saudara-saudara, firman dan doa selalu berkaitan. Orang Kristen yang rajin berdoa pasti rajin juga merenungkan firman Tuhan. Karena tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya satu, saudara. Harus dua-duanya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Jangan doa itu untuk dilihat orang, saudara. Sehingga kata-kata kita itu dipaksain, saudara, supaya terlihat bagus oleh orang lain. Untuk apa, saudara? Doa seperti itu. Tetapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, oh, puji Tuhan, saudara. Imannya itu sudah begitu luar biasa. Nah, itu semua terlihat di dalam pengertian dia tentang kitab suci. Saudara-saudara, berdoa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam roh itu, doa kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita doa berdasar dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jaga selalu. Artinya kita harus menjaga kondisi hati kita. Ada waktunya tidak di publik, saudara, tidak bersama keluarga, tapi di dalam doa pribadi kita. Kita masuk ke kamar, tutup pintu, kita bersekutu dengan Tuhan. Hatinya dipanaskan di dalam doa kita, saudara. Kita berada di dalam satu kondisi rohani di hadapan Tuhan. Saudara, saya mengutip George Mueller. Dia berkata satu kalimat yang sungguh menggerakkan kita, saudara, di dalam doa. Begini. Saya tidak akan memohon apapun sampai saya sadar bahwa saya sedang berdoa di hadapan Tuhan. Waduh, saudara-saudara. Ini George Mueller. Saya sedang berbicara itu di hadapan siapa? Dia membaca firman Tuhan, saudara. Artinya itu begini. Lalu saya mengambil firman dan saya memanaskan hati saya. Saya mengambil Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena Engkau besertaku. Sampai dia sadar kehadiran Tuhan. Baru dia berhenti membaca kitab suci. Dan dia mulai berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Firman dan doa tidak pernah berpisah, saudara-saudara. George Mueller memberi contoh kepada kita. Baca firman. Sampai hati kita panas. Barulah dia berdoa. Sadar bahwa Tuhan hadir di situ. Then he pray. Kita bisa susun pokok-pokok doa, saudara-saudara. Tapi perkataan kita yang keluar itu harus dari dorongan Roh Kudus. Bukan menjadi seperti mantra. Kita bebas berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Karena roh itu memimpin kita. Tetapi dengan bahasa yang bisa dimengerti. Kita doa dengan pertolongan Roh Kudus. Kita itu dimampukan untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, saudara. Berdoa di hadapan Tuhan itu maksudnya apa? Yang Adam dan Hawa dulu hilang di Eden. Mereka punya sebelum jatuh, saudara. Persekutuan itu. Kita mau memiliki lagi. Meskipun masih di dalam daging ini susah, saudara. Makanya perlu dibantu firman Tuhan. Kalau Adam dan Hawa sebelum jatuh, aduh seneng dengar langkah Tuhan Allah datang di hadapan dia. Dia langsung doa, kan seperti itu. Dia berbicara dengan Tuhan, saudara, seperti temannya, sahabatnya. Itulah kita. Kita mau kembalikan lagi persekutuan itu, saudara. Jalan bersama seperti sebagai sahabat, saudara. Sambil berjalan, sambil berbicara. Berharga sekali waktu bersama Tuhan. Kita boleh bebas berbicara kepada dia karena dia Bapa yang mengerti kita, mengasihi kita. Pikiran kita sudah dicerahkan oleh firman Tuhan yang kita renungkan, saudara-saudara. Kita berbicara kepada Tuhan. Makin mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, makin kita bisa bebas berbicara kepada dia. Di dalam doa-doa permohonan kita. Jadi pengertian kita terhadap firman itulah yang membantu kita untuk berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus, saudara. Jadi ini tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk belajar firman. Gitu. Kaitan firman dengan doa, saudara. Kita ambil contoh Daud yang tadi sudah saya singgung di awal. Ya, Daud itu kan doa minta ampun. Ya, di Mazmur 51 dia catat, saudara. Dia jelas, saudara, itu. Dan rasionya juga bekerja. Itu sebab dia bisa tulis, saudara. Ya, kalau dia tidak ngerti dia berdoa apa, saudara, dia tidak mungkin tuliskan. Dia tahu jelas. Saudara,
Dia bukan seperti orang yang ekstasi lalu menggumam keluar dari hatinya, saudara. Tapi dia mengerti yang dia ucapkan. Dia berdoa, aku mengakui dosaku. Jadi saudara, diucapkan secara spesifik. Itu maksudnya. Jadi doa kita di dalam Roh Kudus, saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, bahasa kita dimengerti, itu bukan hanya kita doa, oh Tuhan, saya minta berkat-Mu yang perlu Engkau berkati. Semua saja yang Engkau berkati. Apa? Tuhan ingin kita minta spesifik. Berkat apa yang kamu inginkan? Kan begitu. Dia tanya kepada Salomo juga. Kamu sekarang punya kerajaan dan kerajaan begitu besar. Apa yang kamu inginkan yang akan kuberikan kepadamu? Dan Tuhan menanya dia di dalam mimpi. Supaya Salomo gak bisa bohong. Saudara, orang kalau ditanya lagi mimpi itu kan gak bisa bohong. Saudara-saudara, dia ngomong pasti. Itu Tuhan itu luar biasa bijaksananya, saudara. Dia tanya. Itu artinya apa? Kita ingin jujur. Tuhan itu ingin kita jujur. Bicara. Apa yang kamu mau? Spesifik doamu itu. Itu seperti Daud. Jelas. Dia minta ampun dosa. Bukan dia, saudara-saudara, lalu berdalih. Saudara-saudara, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana berdoa. Saudara, masalah sudah terlalu berat. Pokoknya Tuhan tahulah, saya pakai keluhan-keluhan saja, saudara. Tidak bisa. Itu doa itu jadi tanggung jawab kita. Bukan melarikan diri dari fakta bahwa dia sudah berzina. Tidak. Saya tahu saya sudah berzina. And I ask God to forgive me. Spesifik. Saudara-saudara. Daud jelas doa itu tanggung jawab. Dengan rasionya. Dia mengakui dosanya. Kasihani aku Tuhan. Menurut kasih setiamu. Nah saudara-saudara kembali. Apa kaitannya firman Tuhan dengan doa itu? Itu. Kasihani aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Artinya apa saudara? Dia tuh kenal Tuhan. Yang dia doa itu Tuhan tuh siapa gitu. Jadi Daud dari kalimat kasihani aku ya Tuhan. Daud itu jelas tahu karakter Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya belas kasihan yang tidak terbatas. Dan dia berdoa dengan dasar itu saudara. Dia datang itu. Dan dia berdoa dengan keyakinan itu menurut kasih setiamu yang besar. Dia tahu karakter Tuhan. Jadi makin kita tahu siapa Tuhan, makin kita lebih bergairah berdoa. Itu tidak bisa lepas, saudara. Dengan firman Tuhan ini. Kalau kita mau kenal Tuhan, ya harus makin belajar firman, saudara. Makin kita belajar, makin kita kenal karakter firman. Karakter daripada Tuhan, saudara. Jadi kita tidak pernah mengandalkan perasaan kita, meskipun perasaan pasti ada tempatnya, saudara. Passionate, ya kita berdoa, itu semua perasaan kita. Tapi tidak pernah lepas dari akal budi. Seperti yang Paulus bicara tadi, saudara. Daud pasti sedih, tuh. Perasaannya pasti sedih, saudara. Karena setelah berzina itu, anaknya itu diambil oleh Tuhan. Dengan Batsheba itu. Belum lagi anak-anak yang lain memberontak semua, saudara. Itu kesedihan luar biasa di dalam Daud, saudara, diri Daud. Tetapi dia kenal siapa Tuhan, saudara. Itu intinya. Dan dia masih bisa berdoa kepada Tuhan. Dia kenal karakter Tuhan itu. Penuh belas kasihan. Saudara, dosa apapun yang kita ada, Tuhan itu tidak mungkin membuang kita selama Tuhan masih memberikan kita waktu untuk hidup. Datanglah kepada Dia. Daud sudah memberitahu kita karakter Tuhan kita itu penuh belas kasihan. Dia tidak membuang kita karena kita sudah jatuh. Tapi Tuhan senang kepada orang yang jiwanya hancur. Itu saudara. Tuhan tidak senang dengan persembahan domba yang gemuk-gemuk itu. Tuhan senang persembahan dengan jiwa yang hancur. Datang dengan air mata kepada Tuhan. Oh Tuhan sangat senang. Tuhan sangat berkenan kepada orang Kristen seperti ini. Siapa kita tidak lepas dari dosa, saudara? Semua kita orang yang pendosa. Tuhan menunggu, Tuhan menanti kita senantiasa, saudara. Daud berkata, biarlah aku jatuh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang adil, yang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara, Engkau yang adil, yang menghukum dosa, tapi juga Engkau penuh belas kasihan. Aman berada di dalam tangan Tuhan. Itulah doa di dalam pimpinan Roh Kudus. Makin kita belajar mengenal Tuhan lewat firman, makin doa kita dipimpin oleh Roh, makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kaitan firman Tuhan dengan doa adalah pengenalan kita akan Kristus. Saya elaborasi sedikit lagi saudara di sini. Firman ini fokusnya Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu.
Kita kenal Bapa dari Yesus. Kita kenal Roh dari Yesus. Ya. Kita mengenal keselamatan dari Yesus. Kita mesti ngapain? Kristus. All in all Christ Jesus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 tulisannya begini, saudara. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam diri kita. Kristus itu ya, terang Kristus. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tidak pernah lepas dari Kristus, saudara. Nah, di dalam hal ini John Owen, saudara-saudara, dia berpendapat begini. Kecuali jikalau kita belajar bagaimana melihat kemuliaan Kristus, saudara, maka kita tidak sungguh-sungguh menjalani hidup Kristen yang sejati di dunia ini. Apa artinya, saudara? Hidup kita ini di dunia ini tidak mungkin lepas dari Kristus itu. Apapun yang kita kerjain, saudara. Dari mencuci piring, daripada bekerja di luar, bekerja di kantor, tidak mungkin lepas dari Kristus. Tidak mungkin. Karena ini buku yang satu-satunya dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Dan ini bicara kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus yang kita cari. Terangnya itu akan menerangi hati kita. Saudara-saudara, ketika Paulus berbicara tentang melihat kemuliaan Kristus itu, maka dia tidak bisa berbicara tentang kepercayaan, saudara. Hanya semata-mata Yesus itu penuh kemuliaan, saudara. Bukan. Tetapi pengaruh kuasa kemuliaan Kristus itu di hati kita. Itu yang harus kita tuju. Kalau kita cuma tahu di intelektual kita, oh Tuhan itu mulia, Tuhan itu besar. Iya, tahu. Tapi apa pengaruhnya buat hidupmu? Buat pekerjaanmu? Buat tanggung jawabmu hari ini? Apa? Kamu mengatakan aku besar, aku berbelas kasihan, then what? The impact in your life. The glory of Christ Jesus. Makin melihat kepada Kristus, makin mengenal Dia dan kemuliaannya, itu fokus hidup kita, saudara-saudara. Ada aspek lain di dalam doa kita itu, saudara. Aspek karakter Kristus, firman-Nya, karya Dia atas hidup kita, saudara. Itu yang kita nikmati, yang menghibur, yang memberi kekuatan bagi kita. Jikalau kemuliaan Kristus tidak menguasai hati kita, saudara, maka pasti yang lain yang akan mendominasi hati kita. Nah, ini bahayanya. Saudara-saudara, jikalau Kristus tidak ada di hati kita, maka yang lain yang akan mendominasi. Nanti saya elaborasi di dalam ilustrasi yang terakhir, saudara. Jangan ada padamu Allah lain. Ya. Bagaimana Luther berdoa. Jadi, saudara, Kristus, kalau tidak ada di hati, maka yang lain yang akan mendominasi. Entah itu kesibukan kita, entah suami kita, istri kita, anak kita. Itu yang menempati posisi paling penting dalam hidup saya. Christ, you are outside. No, saudara-saudara. Jikalau demikian, maka makin hari kita bukan menjadi seperti Kristus, tapi menjadi seperti Dia yang kita taruh di hati kita. Entah itu benda mati, atau kita orang. Saudara-saudara, kerjakan kehendak Tuhan yang besar. Jangan dihalang-halangi hal kecil-kecil. Setiap hari kita diperbudak oleh hal yang kecil-kecil, saudara. Menghamburkan waktu, digeser daripada melihat pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam diri kita. Jangan sampai, saudara, doa. Baca firman. Saudara mengingat nasihat sebelum Paulus menuliskan bagian ini. Apa, saudara? Sebelum berdoalah, berdoalah terus, berdoalah terus. Itu kan Paulus menyinggung, saudara-saudara, untuk kita fokus kepada Kristus. Baik di dalam hubungan istri suami, di dalam orang tua anak, dan di dalam tatanan pekerjaan. Istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Kristus. Suami, cintailah istrimu sama seperti Kristus mencintai gerejanya. Siapa fokus kita, saudara? Kristus. Lalu nasihat Paulus yang kedua, saudara, anak hormatilah orang tuamu seperti kamu hormat kepada Kristus lagi. Orang tua jangan bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anak, tapi didiklah mereka dalam ajaran Kristus lagi, kebenaran. Fokusnya selalu Kristus.
Dan ketiga, hamba, taatilah Tuhanmu. Sama seperti kamu taat kepada Kristus lagi, saudara. Tuhan perlakukan hambamu dengan sama. Fokusnya selalu Kristus. Itu hidup kita seluruhnya di situ, saudara. Tatanan struktur sosial manusia. Christ is the focus. Pengenalan akan Kristus selalu menjadi tujuan daripada hidup kita, saudara. Jangan sampai sarana-sarana yang Tuhan berikan justru menggeser fokus, menggeser Kristus di dalam hati kita. Jangan sampai, saudara. Berkat Tuhan itu menjadi sarana yang kita peluk terus, saudara. Sementara pemberinya itu kita lupakan. Bagaimana bisa begitu, saudara-saudara? Pengenalan kepada Kristus menjadi tujuan hidup kita, fokus kita. Dan itu sangat mempengaruhi doa-doa kita. Dan bagaimana itu berelasi dengan Kristus di dalam hidup kita, saudara. Jika pengenalan kita akan Kristus beres, maka persoalan di dalam keluarga pasti beres. Jikalau pengenalan kepada Kristus baik, maka hubungan orang tua dengan anak pasti baik. Demikian juga relasi Tuhan hamba di tempat pekerjaan. Kristus selalu menjadi intinya, saudara. Sudahkah saudara mengenal dan mencintai Dia? Semua dasarnya pengenalan kita akan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita hidup di dalam terang. Dan terang itu bersinar terus. Menyatakan kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus. Dan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan doa kita. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara inginkan, semua bersumber dari satu. Pengenalan saudara akan Kristus. The knowledge of Christ Jesus. Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau sibuk, engkau menyibukkan diri dengan banyak perkara, tetapi satu saja yang kamu perlu. Bayangkan, saudara, only one thing, not etika, not apa itu, saudara-saudara, hospitality, masak-masak untuk Tuhan. One thing is important. Duduk di kaki Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, doa di dalam pertolongan Roh Kudus dasarnya kenal Kristus. Makin kenal Kristus, makin doanya benar, makin sesuai kehendak Tuhan. Kenali Kristus di sini. Doa kita akan dipimpin Roh. Kalau kita tidak melihat kemuliaan Allah di wajah Kristus, maka sesuatu yang lain pasti akan mengatur hidup kita. Dan kita akan diperbudak oleh itu. Banyak orang Kristen yang sudah ke gereja berpuluh-puluh tahun seumur hidupnya, saudara. Tapi mereka masih saja dipenuhi ketakutan. Saudara-saudara, kecemasan. Nah, dia mulai melihat, saudara, bahwa sepanjang hidupnya dia pada dasarnya seorang moralis. Dia berasumsi bahwa Tuhan itu akan dengar doa saya, ya. Akan menyelamatkan saya, berkenan kepada saya karena perbuatan saya. Karena saya etis, ya, kepada orang lain saya sopan, saudara-saudara saya berbuat baik gitu. Saya menolong orang, saudara. Itu sebab Tuhan berkenan, Tuhan mendengar doa saya. Jadi di dalam konsepnya, saudara, Tuhan itu seorang yang dengan siapa dia harus bernegosiasi. Untuk supaya dia mendapatkan satu jenis kehidupan yang dia diinginkan. Saudara, tetapi melalui firman Tuhan, Injil itu kemudian menyadarkan dia tentang keegoisan dia. Dan doa-doanya yang salah itu. Lalu dia mulai sadar di mata Tuhan semua perbuatan baik dia itu seperti kain kotor. Dia juga menyadari betapa cinta Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan begitu besar bagi dia di kayu salib. Itu sebabnya untuk pertama kali di dalam hidupnya, saudara-saudara, dia mulai tertarik kepada Tuhan Yesus. Nah itu. Dia mulai tertarik kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia menyelidiki, dia makin kenal, makin tengah. Lalu pelan-pelan, saudara, dia mulai apa? Dia mulai sukacita. Tadinya terus tiap hari khawatir, ketakutan. Lalu setelah kenal Yesus, dia makin sukacita, saudara, di dalam Tuhan. Dan ini mempengaruhi kehidupan doanya. Jadi doa itu tidak hanya menjadi waktu untuk terus menelusuri semua permintaan, saudara. Tetapi dia juga menaikkan pujian, ucapan syukur, saudara. Pengakuan dosa. Dia sungguh-sungguh ada penikmatan. Kenikmatan di dalam Tuhan, di dalam waktu doanya. Ketika Tuhan menjadi sumber sukacita di hati kita, maka kecemasan itu mulai berkurang.
Saudara-saudara, kita menjadi lebih berani menatap hari depan. Sungguh-sungguh merasakan apa yang dia dulu sering baca di dalam firman Tuhan itu. Tuhan adalah terangku, keselamatanku, benteng hidupku, hartaku. Dulu baca begitu, biasa aja. Itu semua klise itu, semua pengetahuan saja saudara. Tetapi sekarang setelah dia lebih mengenal Kristus itu, semua dibaca itu menjadi hidup. Iya Tuhan, memang benar. Engkaulah terangku, keselamatanku, benteng hidupku. Nyata, real in his life. Saudara-saudara, bahwa Tuhan memang adalah hartanya. Sehingga saudara-saudara dia tidak khawatir apapun tentang uang seperti dulu lagi. Dia membaca menjadi beda, saudara. Setelah pengenalan akan Kristus itu menjadi terus makin tinggi. Pengenalan akan Kristus Yesus, saudara-saudara. Harus membaca firman. Ada kaitannya. Saya tutup dengan satu ilustrasi dari Martin Luther, saudara. Bahwa doa itu tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Saudara mulai hari ini belajar. Sebelum doa, baca dulu. Mazmur kayak apa kayak gitu. Ini firman Tuhan dari yang dibahas oleh Luther begini, saudara. Apa sih artinya, saudara? Doa tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Begini, Luther bilang. Dia kasih contoh, ya. Dia kasih cerita semua. Bagaimana, saudara, dia merenungkan 10 perintah Tuhan. Nah ini. Atau pengakuan rasuli. Dan, saudara-saudara, dia lalu berdoa menggunakan firman itu. Gitu. Ya di dalam hal ini saudara 10 perintah. Karena pengakuan iman itu tidak ada secara eksplisit di dalam kitab suci saudara. Itu sudah rangkumannya. Jadi Luther itu sebelum berdoa saudara. Dia memanaskan hatinya. Kalau seperti George Mueller dia baca Mazmur. Kalau Luther itu baca PL. Baca di mana-mana bagian firman Tuhan. Nah dalam hal ini dia ambil contoh saudara. Dia baca di dalam Perjanjian Lama. Ya. Perintah dari 10 perintah dia baca. Perintah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Langsung Roh Kudus itu memimpin dia. Sesuai dengan pertumbuhan iman tentunya ya saudara-saudara. Langsung Roh Kudus begini saudara. Lalu dia berdoa. Di dalam satu kalimat tadi. Dia elaborasi di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya dengan sungguh-sungguh. Tolong Tuhan. Supaya saya tidak lagi membangun di atas apapun. Atau hatiku percaya kepada hal lain apapun. Kekayaan, gengsi, bijaksana, kekuatan, kesalehan atau apapun. Saya tidak mau. Saya mau membangun diriku di atas pengertian firman Tuhan ini. Hanya kepadamu ya Tuhan. Itu kesatu saudara. Dia menunjukkan hatinya. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya bersyukur Tuhan. Atas belas kasihanmu yang tidak terbatas dalam hidup saya. Terbukti engkau turun dari surga mencari aku. Yang penuh dengan kelemahan ini. Engkau mencariku dengan cinta Bapa yang luar biasa. Aku tidak pernah meminta itu. Tapi engkau sendiri yang sudah menawarkan menjadi Tuhanku. Untuk menjaga aku. Menjadi sumber penghiburan bagiku. Sumber penjaga, pertolongan dan kekuatan ketika aku membutuhkan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain. Tuhan, aku sadar. Dosa-dosaku sudah tidak terhitung. Bahwa aku banyak memberhalakan benda-benda mati. Memberhalakan manusia. Tuhan, aku bertobat sekarang. Aku mohon anugerah-Mu. Saudara-saudara. Lalu dia ingat, jangan ada padamu Allah lain. Aku berdoa ya Tuhan, jagalah hatiku. Agar aku tidak pernah lagi menjadi seorang yang lupa bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak mau lagi mencari dewa lain. Atau penghiburan yang lain di dalam dunia ini. Tetapi aku akan berpegang teguh kepadamu. Hanya satu-satunya kepadamu. Satu-satunya Tuhanku. Saudara, satu kata firman itu jadi doanya saudara. 5 poin. Ucapan syukur kepada Tuhan. Pengakuan dosa. Tekad di hadapan Tuhan bahwa dia tidak mau ada Allah lain di hadapan Tuhan di hati dia. Tidak mau ada orang lain mengambil hati Tuhan. Tuhan di hatinya. Saudara-saudara. Firman itu. Ini contoh doa dari Luther, saudara-saudara. Dia mengaitkan pengertiannya terhadap teks firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu Roh Kudus itu menolong dia berdoa. Menjadi 5 poin. Di dalam roh
atas dasar pengertian dia terhadap teks firman Tuhan itu. Saudara-saudara, jadi perenungan terhadap teks itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berdoa. Bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi. Dan dengan diri kita sendiri, saudara. Dan dengan dunia di sekitar kita. Jadi di dalam doa, saudara, dalam roh itu selalu ada aspek rasio. Berpikir. Berpikir di hadapan Tuhan, saudara. Itu meditasi yang benar. Meditasi itu tidak pernah mengosongkan dirimu, saudara. Setan yang masuk. Saudara, jangan bermeditasi seperti itu. Meditasi selalu thinking. Thinking about the word of God. Tidak pernah, saudara, orang Kristen diajar bermeditasi itu kosongkan pikiranmu. Masuk ke dalam alam. No, tidak ada itu, saudara. Justru kamu berpikir. Pikiran Kristus. Persiapkan hati untuk berdoa. Sungguh-sungguh di dalam roh. Itu ada dengan pikiran kita merenungkan kitab suci. Sungguh-sungguh, saudara. Semua bersamaan. Merenung kitab suci, berdoa. Merenung kitab suci, berdoa. Saudara, marilah kita berdoa. Rajin berdoa. Firman Tuhan kepada kita hari ini, berdoalah setiap waktu. Jadikan itu kebiasaan. Saudara, mulai membuat daftar doa. Nama-nama itu kita doakan. Doa tidak perlu pakai biaya, saudara. Ya, doa tidak habiskan energi kita capek-capek. Tapi doa dikenan Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Dan dia melihat anak-anaknya yang senang berdoa. Dan mendoakan saudara-saudara seimannya. Mari kita belajar sandar kepada Tuhan, saudara. Di dalam segala hal. Maka gereja Tuhan akan diperkembangkan terus. Firman Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Berjagalah senantiasa dengan permohonan yang tidak henti-hentinya untuk segala orang kudus. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.